Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen risiko. Apa sih tadi guys? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen risiko. Kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Robi Sutrisna dengan NIM 112010746. Ini rekan saya ada Wahyudi dengan NIM 112010762. Saya Ahmad Santosa dengan NIM 112011204. Saya dengan Ahmad Fajri dengan NIM 112011094. Oke. Kami di sini akan mempelajari semuanya, sharing-sharing tentang manajemen risiko ya. Tapi sebelum lebih jauh, kita akan tanya dulu nih teman-teman. Datang ke sini, kita kumpul di sini nih tujuannya sebenarnya mau apa nih sebenarnya gitu. Bang, jelasin datang ke sini naik apa gitu kan? Ya, yang pertama tujuan yang pertama saya datang ke sini itu ingin melaksanakan membuat tugas akhir ini yang buat UAS yang pastinya kan ini nilai UAS itu penting buat penting. Nanti kita untuk melanjutkan. Terus tadi ke sini saya naik sepeda motor maksudnya. Sudah motor sini cukup panas sih tadi sebelum jam 12. Tapi semangat ya. Semangat. Gimana Mas? Kalau saya sih tadi perjalanan lancar. Soalnya kan saya tinggal di daerah Taman Sentosa, dekat lah, jarak ke sini cuma setengah jam. Sangat penting ini pertemuan ini untuk membuat tugas manajemen risiko. Gak kepaksa bener? Enggak, kita tulus lah buat ngerjain tugas. Semangat. Gimana Bang Fajri? Dekat ya rumahnya ya? Paling dekat kan? Paling dekat dong bro. Di mana Bang asalnya? Itu pada siapa sih ini? Studinya siapa ini kalau boleh tahu ini? Ada ini rumah orang lah pokoknya. Ya, kalau saya dari Harapan Indah sih tadi. Dekat lah. Bekasi ke Kabupaten Bekasi. Ya kalau ngeliat di peta mah cuma segini paling. Bener gak? Ya benar Bang. Planet mana? Bekasi. Terus apa sih ini kita pembahasan tentang apa sih? Tenang dulu Bang, kita jangan terlalu serius ya. Kita ngomong udah pada ngopi? Belum dong. Kalau belum, apa kita tutup dulu acara kita ngopi dulu di luar? Lanjut nih. Lanjut aja. Selesai baru kita Sambil ya. Ya, sambil aja. Dikirain mau dibikinin kopi. Nggak jadi. Iya nanya aja dulu. nanti aja gitu. Nanti pesenin. Ada yang mau dibahas nih, kira-kira pembahasan tentang manajemen risiko ini barangkali punya pandangan tersendiri nih, bagaimana untuk ya buat rekan-rekan teman-teman di luar, memotivasi teman-teman. Kita juga sambil belajar ya di sini ya semuanya. Sharing. Tidak ada yang semuanya serba bisa. Bertahap. Nah, nih Bang, ada pertanyaan atau dari Abang Ahmad Fajri mau bertanya? Tema kita apa sih? Inovasi implementasi manajemen risiko ya? Iya, Betul. Oh iya. Saya sih mau nanya nih sama Bang Robi, Ya, Bang teman-teman Yudi, semuanya di sini. Mas Santosa gitu. Apa sih yang dimaksud dengan inovasi dan implementasi di dalam manajemen risiko? Karena inovasi kan cukup menarik gitu ya di dalam sebuah perusahaan. Iya. Buat kemajuan perusahaan atau buat ya pokoknya intinya biar perusahaannya lebih maju lah gitu. Berkembang. Ada yang bisa ditanggapin? Gimana Bang? Kalau saya sedikit aja dulu ya. Misalkan membahas tentang satu-satu lah, biar pemahamannya dulu lah, nah, gitu kan, tentang inovasi itu apa. Nah, kalau boleh saya sampaikan, tapi pertama saya lihat dulu tulisan lah. Saya baca dulu ya. Biar maksudnya ini kan belajar. Jadi kan kalau kita ngarang juga tahu dari mana, sumbernya dari mana. Ini kan kita baca dulu, yang penting baru kita bahas bareng-bareng. Enakan gitu kan ya. Nah, sekarang saya baca dulu nih. Begini, inovasi adalah proses atau hasil dari perubahan yang meningkatkan kualitas, efisiensi atau kinerja suatu produk
proses atau sistem. Nah, inovasi dapat berupa perubahan baru atau perbaikan yang dilakukan pada produk atau proses yang sudah ada, atau penciptaan produk atau proses yang sebelumnya tidak ada. Nah, inovasi dapat diidentifikasi dalam berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, pendidikan, dan lain-lainnya. Kemudian tadi implementasi ya. Implementasi adalah proses menerapkan atau mengaplikasikan suatu konsep, rencana, atau program ke dalam tindakan nyata. Nah, implementasi dapat digunakan untuk menjalankan perubahan atau mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses implementasi biasanya melibatkan beberapa tahap seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan. Implementasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, manajemen risiko itu sendiri adalah proses identifikasi, evaluasi, dan prioritas risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan atau proyek, dan mengambil tindakan untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut atau memanfaatkan peluang yang ada. Manajemen risiko meliputi 3 tahap utama. Yang pertama adalah identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan tindakan pengendalian risiko. Apa itu identifikasi risiko? Ya, identifikasi risiko meliputi menemukan dan mengidentifikasikan sumber risiko yang mungkin terjadi. Evaluasi risiko meliputi mengevaluasi dampak potensial dari risiko tersebut dan probabilitas kejadiannya. Tindakan pengendalian risiko meliputi mengambil tindakan untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko atau memanfaatkan peluang yang ada. Nah, itu kita dapat simpulkan, implementasi manajemen risiko adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul dalam suatu proyek atau bisnis. Nah, kira-kira apa yang saya sampaikan tersebut adalah itu dari Google. Jujur ya, kita kan nyari sumber. Kita harus tahu yang jelas sumbernya dari mana. Kemudian kita bahas di sini bareng-bareng. Ini obrolan santai apa serius sih? Santai ya, lebih biasa aja dong. Kalau santai. Tapi agak serius sih. Coba Bang disampaikan. Inovasi itu nggak cuman di bidang bisnis. Ya, karena kan tadi Bang Robi sendiri bilang ada yang di bidang teknologi, bisnis, pendidikan. Betul, Bang. Jadi berarti di kampus kita juga harus ada inovasi terus dong, berarti dong. Harus Bang. Biar berkembang gitu ya. Contohnya apa? Contohnya inovasi yang udah dari kampus sih kalau menurut saya ya kayak dari awal aja. Waktu itu Bang Robi pernah cerita sama saya karena Bang Robi lumayan. Iya, mahasiswa lama. Ya. Bukan jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Asik. Ya benar. Ya, kata Bang Robi kan kemarin pas cerita 2010 itu Pelita Bangsa cuman punya gedung A doang. Betul. Ya. Betul. Tapi sekarang ternyata sudah melebarkan sayap tuh dia. Semakin kesini semakin berkembang. Makin lebar lah Ya. tuh bangunannya, dan di Bekasi pun juga Pelita Bangsa juga udah ada. Dari Cuman STIG menjadi universitas. Ya. Ya. Ya mungkin ada pembahasan lain. Atau ada tanggapan, barangkali ditanggapi dengan Bang Tanjuri, silakan, mengenai inovasinya nih, sebuah manajemen atau resiko-resiko itu. Kalau yang di ini ya inovasi apa namanya di kampus ya. Kalau sekarang itu kan ada pembangunan tuh yang baru yang buat parkiran ya. Oh, yang di samping kantin. Terus kantinnya juga sekarang baru, jadi Udah kita nyaman. iya mempermudah kita untuk ke kampus lah. Kerjain tugas sama ngapain di situ. Kalau dari sisi pembayaran administrasi juga lebih nyaman kan Bang ya? Iya. Bisa Dulu, online. dahulu masih manual. Iya. Dulu masih manual. Kalau- Masih ngantri mengulur terus sampai keluar jauh. Panas gitu ya. Sekarang di rumah sambil tiduran udah bisa transaksi kan? Iya. Betul. Berarti tahun ya, Bang Robi emang masih lama berarti ya. Iya. Yang dulu pernah hilang. Benar, emang benar. Was nih, mereka seneng banget kan. Tapi emang jadi enak kan, santai ngobrolnya Iya, asli gitu. emang harus santai tapi Mana serius. kopinya udah nyampe belum? Belum. Harus ngopi dulu kali ya. Nah itu. Lanjut pembahasan aja lanjut. Nah sambil gimana untuk pembahasan atau ada pertanyaan lagi? Boleh? Atau saya yang nanya? Ya, Bang Robi boleh nanya Nah, sebenarnya. kita yang jawab. Kalau boleh nanya, bagaimana sih mengimplementasikan manajemen risiko di dalam sebuah perusahaan?
Ya mungkin bisa saya jawab ya gitu ya. Cepat aja langsung nanggapin Bang, kan sebelum tanya siapa dulu. Langsung ini Siap langsung jawabnya. ya, siap langsung. Tadi kan pertanyaannya bagaimana implementasi manajemen risiko dalam sebuah perusahaan gitu ya. Nah, iya gimana Bang? Nah, kalau menurut saya sih ya, saya juga ngambil dari Google gitu kan. Ya ditambah-tambahin lah implementasi manajemen risiko ini di perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pola dan proses manajemen risiko yang sesuai dengan kondisi perusahaan, melakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi di perusahaan dengan menggunakan teknik-teknik analisis SWOT, brainstorming atau metode lainnya. Menganalisis risiko yang telah diidentifikasi dan menentukan tingkat kritisnya dengan menggunakan metode seperti analisis risiko, scoring risiko, dan metode lainnya. Mengembangkan tindakan pengendalian yang sesuai dengan risiko yang diidentifikasi, seperti menghindari atau mengurangi risiko tersebut. Melakukan monitoring atau review secara teratur untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko efektif dan perlu diperbarui. Mungkin itu sih jadi jawaban dari pertanyaan bagaimana mengimplementasi manajemen risiko di dalam sebuah perusahaan. Gimana menurut teman-teman yang lain? Apa ada tambahan atau gimana? Gimana Bang? Cukup? Kalau saya cukup sih, kalau saya sependapat sama Mas Wahyudi. Ada yang mau dibahas berikutnya? Mungkin sekarang saya yang nanya ya gitu ya, apa biar Boleh. biar yang lain jawab gitu, biar ada interaksi lagi. Yang saya pengen nanya sih beberapa pertanyaannya ya, beberapa inovasi dalam mengimplementasikan menjadi resiko di dalam sebuah perusahaan gimana coba? Mungkin ada Beberapa inovasi ya, beberapa mengimplementasikan. Beberapa berarti kan ini harus menyebutkan ya. Kalau beberapa kan Ya, mungkin paling ada penerapannya kali yang harus diimplementasikan dalam manajemen risiko di sebuah perusahaan gitu ya. Salah satunya ada penerapan teknologi menggunakan software atau aplikasi khusus untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Lalu ada metode pemodelan risiko, menggunakan metode pemodelan risiko yang lebih kompleks seperti Monte Carlo simulation untuk menentukan tingkat risiko yang mungkin terjadi. Lalu ada pendekatan berbasis komunitas, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti mitra bisnis untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Lalu ada pendekatan berbasis data, menggunakan data dan analitik untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Ya, itu sih mungkin yang bisa diimplementasikan dalam manajemen risiko di sebuah perusahaan. Ya mungkin masih banyak lagi kali ya penerapan-penerapan yang lainnya yang enggak tadi saya sebutin. Ya mungkin yang saya sebutin kayak pokok-pokoknya aja sih. Inti. Terima kasih Bang. Tolong dong. Biar semangat tepuk tangan. Jadi apa yang Bang Muhammad tadi sampaikan itu adalah jawaban yang saya sebutkan sebenarnya tadi. Terima kasih udah diwakilin sama Bang tadi. Berarti sama pemikiran. Sama Bang, makanya ada cukup. Ngomong-ngomong ada yang ketinggalan ini. Ada Bang, silakan. yang mau jawab ini. Iya. Oke Bang. Pertanyaan dulu, kasih pertanyaan dulu dong. Ini. Iya tuh ditanya dulu, masa langsung jawab. Ya, saya kali yang mana ya? Boleh. Apa sih pengaruh inovasi implementasi manajemen risiko dalam perusahaan? Boleh saya jawab nih? Ya, Jawab. Kalau menurut saya itu inovasi dalam implementasi manajemen risiko di perusahaan dapat memiliki beberapa pengaruh positif. Di antaranya meningkatkan efektivitas dalam mengelola risiko menggunakan teknologi atau metode pembedaan lainnya risiko lebih kompleks. Perusahaan lebih efektif dalam mengidentifikasi dalam mengelola risiko, meningkatkan kesadaran akan risiko dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses manajemen risiko. Perusahaan dapat meningkatkan kesadaran akan risiko dan memperluas pandangan tentang risiko yang akan terjadi. Meningkatkan keputusan yang tepat dan menggunakan data dan
perusahaan yang mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam pengelolaan risiko, mempercepat proses identifikasi dan analisa risiko dengan menggunakan teknologi seperti AI dan ML. Perusahaan dapat memproses secara tepat identifikasi atau analisa risiko yang terjadi, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi risiko dan manajemen risiko dalam proses bisnis dan strategi perusahaan. Perusahaan dapat lebih cepat efektif mengatasi risiko yang dihadapi, meningkatkan kesinambungan proses manajemen risiko dengan implementasi sistem risiko secara konsisten dan terus-menerus. Perusahaan dapat menjamin kesinambungan proses manajemen risiko, meningkatkan citra perusahaan dengan mengelola risiko dengan baik. Perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan dan mata konsumen, mitra bisnis, dan pengakuan kepentingan lainnya. Kalau menurut saya sih begitu. Mantap. Gimana? Ini jadi dibedah nih ya cara sharing-sharing tentang manajemen risiko yang mudah-mudahan jelas lah gitu ya. Nah, berikutnya apa? Ada yang kita bahas lagi? Mungkin ini kan ini ya apa namanya? Berhubungan dengan resiko ya. Kan kita kan ini di sini kan kebanyakan itu kerja di manufaktur ya. Ya kan manufaktur kan. Saya di warehouse. Oh, warehouse. Beda, Bang. Beda. Saya usaha. Saya usaha besar-besaran. Kan orang biasanya usaha kecil-kecilan. Saya besar-besaran, besarin tekad gitu, semangat dulu kan pokoknya. Yang penting besar dulu ya. Iya, itu dulu. Silakan. Mungkin kalau misalnya kan manufacturing ini ya, resiko-resiko yang terjadi di perusahaan. Kalau saya itu bergerak dalam blown film. Blown film itu kayak yang buat bungkusnya minyak goreng, terus kemasan gitu lah. Ya, Tapi jadi packaging ya benar. Nah, packaging gitu. Kalau yang dari resiko yang pertama ya, itu resiko yang terjadi di produksi, termasuk yang teknik seperti kerusakan mesin, downtime, terus kesalahan operasional yang mengakibatkan kerugian produksi lah. Kan kalau misalkan kan downtime banyak, kerugian juga kan pasti per menit per detik bisa ya. Per menit misalkan 200 juta, 3 Iya. miliar gitu kan bisa jadi. Uang semua bang. Ya uang. Campur sama plastiknya. Belum plastik kayaknya. Masuk klub itu. Resiko lingkungan termasuk masalah lingkungan seperti ini, polusi lingkungan kan, pencemaran air dan masalah lingkungan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian hukum dan reputasi. Terus yang ketiga, keamanan kerja termasuk masalah keamanan kerja seperti kecelakaan Safety kerja. ya? Nah, safety first ya. Safety first ya. Safety apa safety sih? Ya, si safety kan namanya. Kenal si safety kan. Atau ya dalam masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Terus yang keempat, resiko pasokan. Pasokan itu maksudnya Bahan baku lah. nah bahan baku soalnya kan bahan baku kalau di tempat Tadi bang, yang bicara ini kayaknya bagian warehouse. Bahan baku. beda ini harusnya Perusahaan. barang jadi. Warehouse saya. Nah, jadi. kalau masukan ini kita itu kayak beli biji plastik gitu Material. ke Resin gitu. resin. Nah itu kan bahannya itu kan dari minyak ya. Ini kebanyakan itu kita impor dari negara timur, Arab Saudi, dari Uni Emirat Arab, Timur Qatar. Tengah, Bang. Nah ini Timur Tengah maksudnya. Ya. Terus ya itu kita kan kadang ada kendalanya itu dari pelabuhannya kan, apa ngurus bea cukainya gitu kan. Kalau enggak ada masalah apa namanya dari kapalnya gitu kan, ada badai atau gimana. Nah itu yang menjadi Faktor cuaca bang. nah iya kan, kita lagi produksi nih, barang ini harusnya ada kan, nggak ada jadinya masa ya stop gitu kan. Jadi Saja keterlambatan. Ya. nah iya itu yang menyebabkan banyak kerugian lah. Hmm. Terus yang kelima, resiko pasar, termasuk masalah pasar seperti fluktuasi harga, Iya. naik turun harga gitu, persaingan keras, masalah pasar yang lainnya yang dapat menyebabkan kerugian finansial juga. Jadi ini semuanya sih termasuknya kerugian finansial sih ya. Jadi untuk gimana ya? Jadi memperlambat kemajuan pabrik juga. Yang terakhir ini resiko regulasi, termasuk masalah regulasi seperti ini, peraturan perundang-undangan yang berubah, pengaturan lingkungan dan peraturan yang lainnya yang dapat menyebabkan kerugian hukum dan biaya tambahan. Itu biasanya kebijakan pemerintah. Iya bisa jadi itu kalau. Ini langsung jawab untuk mengantisipasinya apa enggak ini? Apa
Yang lain dulu. Boleh langsung aja. Ini Langsung nggak ya? ada pertanyaan, sebenarnya nggak ada pertanyaan jawaban. Kita sharing, Sharing. abang yang bercerita, kita saling menanggapi gitu kan. Nah, itu berarti saya lanjut aja ya. Iya, Beberapa lanjut. cara untuk mengantisipasi resiko terjadi di perusahaan belum manufacturing ya, di perusahaan saya kerja gitu, bukan perusahaan saya sih. Ya, apa sih? Apa? Kalau jadi perusahaan ya, Pak. Apa Rob? Yang ke satu, resiko produksi, melakukan peliharaan rutin pada mesin dan peralatan, memastikan operasional yang nyaman, melatih karyawan prosedur operasi yang benar gitu. Kalau ini nih resiko produksinya agak ini. Saya juga Berat kali ya, Bang? berat Pak. Ini. Ya udah Bang, jangan. Nih. Dari kelasnya. Pernah kejadian nih baru kemarin nih. Jadi ada ini apa namanya? Kronologinya gimana? Nah, kronologinya itu pas mau istirahat gitu kan. Operator baru masuk. Ya. Terus ada ini apa namanya? Trouble. Dia tuh nggak bisa manggil saya termasuk di situ penanggung jawab gitu kan. Leader lah. Ya gitulah, terus dibenerin. Bilang aja iya leader kan. bukan Bukan juga. Operator senior berarti. Operator senior ya. Nah, Tua kan. Iya, yang dituakan. Oh. terus saya benerin ternyata nyenggol ini. Nah ini panas itu 27 derajat gitu. Pas awal nggak apa-apa, ternyata pas mau pulang melepuh gitu. Ya ini resiko sih itu udah jadi. Ini penanggulangannya pakai ya apa sih? Nggak pakai apa-apa sih. Berarti yang baru itu lihat seniornya aja masih kena. Enggak, bukan kita sih, ini kesalahan gimana ya. Jadi yang junior itu malah ngeliatin gitu. Nggak bantuin. kurang tangkap. Nah iya gitu. Jadi itu juga kan apa namanya, dari kurang ini pelatihannya gitu. Iya, iya perlu dilakukan jadwal pelatihan. Terus ya kita lupain aja ya. Yang kedua resiko lingkungan. Jangan dilupain Bang. Udah kena itu. Diobatin. Resiko lingkungan sekarang ini bahas resiko. Ya, lanjut next. Mengimplementasi sistem manajemen lingkungan yang sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku, melakukan audit lingkungan secara berkala, melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Nah ini Ini yang tadi nyambung nih. Jadi harus ada audit, jadi pengecekan tentang keamanan kan gitu. Itu kan yang maksud. Yang ketiga, resiko keamanan kerja. Keamanan kerja mengimplementasikan program keamanan kerja yang komprehensif, melakukan inspeksi keamanan secara berkala dan melakukan pelatihan keamanan kerja untuk karyawan. Nah, ini nyambung lagi. Yang keempat, resiko pemasukan, membangun relasi jangka panjang dengan pemasok yang terpercaya, membuat kontrak yang jelas dan masuk dan mengevaluasi secara berkala. Nah kalau ini yang bisa membuat kontrak, kita misalkan kontrak 1 tahun ke depan itu kita membutuhkan 100 ton gitu. Nah kita kontrak dulu nih, kontrak ke salah satu perusahaan biar ininya lancar. Komit. Terus yang kelima, resiko pasar, menganalisis suatu pasar secara berkala, membuat skenario pasar dan melakukan diferensiasi produksi. Diversifikasi. Nah begitulah. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya resiko-resiko yang terjadi di perusahaan saya, perusahaan belum. Contohnya. Mungkin Jadi kalau misalnya yang tadi sampai anak baru nggak bisa menghandle mesin tersebut, berarti dari pihak trainernya mungkin kurang memberi training yang berkala gitu. Paling 1 kali masuk dia training udah selesai gitu, langsung terjun ke lapangan. Itu jadi bahan evaluasi juga Iya. mungkin ya. Terus juga kayak gini, ada kan setiap orang kan kemampuan beda-beda ya. Ada yang udah 1 kali, 2 kali, 3 kali langsung lancar, ada yang butuh berkali-kali. Nah itu yang jadi masalah, mungkin jadi human errornya itu. Iya. Memang kalau belum apa ya, kalau di gudang kayak tempat saya, kalau belum nabrak berarti belum jago, berarti dia. Jangan coba-coba. Jadi Nanti malah jadi Iya, kena SK pastinya lah. Oh ada sanksi. Ada lah. Ada bahasa saya ada. Kalau tempat saya sih kan perusahaannya tuh bergerak di produksi baut ya, lumayan lah. Nomor 3 kalau di Indonesia kalau nggak salah tuh. Apanya nih baunya? Iya maksudnya perusahaannya. Kirain baunya. di bawah Garuda sama satu lagi tuh apa? Nah kalau resikonya itu lebih ke produksi. Kalau di tempat saya tuh bagian heat treatment ya, saya tuh QC-nya, jadi lebih ke resiko produksi menghasilkan barang NG gitu. Kalau misalkan PLN-nya mati, ya udah si proses hari itu tuh langsung NG semua.
nggak boleh mati PLN-nya, sedangkan kan perusahaan saya nggak masuk di kawasan, jadi si listriknya itu kadang-kadang bisa mati kapan saja. Masih ikut sama PLN. Iya, jadi masih tergantung sama listrik warga sekitar. Nah itu resiko juga tuh, resiko jadi kegiatan Produksinya terhambat. terhambat. Iya, jadi si perusahaan menghasilkan outputnya itu nggak maksimal, jadi ada kendala di Mungkin untuk iya, mungkin listrik. untuk kedepannya bisa penggunaan yang swasta kan. Iya, boleh. Sekarang Kayak Skrido gitu. itu kan nonstop 24 jam nggak Iya. mungkin mati. Iya, ada garansi mungkin ya. Iya. Terus juga kalau misalnya buat komplain juga enak gitu tuh. Iya. Ada cas. Langsung ke CL-nya langsung. Nah, kalau CL itu biayanya agak mahal biasanya kayak Iya. gitu. Ya kalau untuk sekelas PT sih harusnya Sanggup lah. iya sanggup. sanggup demi menghasilkan laba yang lebih besar kan, Iya. memajukan perusahaan biar nggak ada hambatan ke depannya. Kalau resiko di saya sih cuma itu paling. Kalau resiko kayak bahan-bahan mah sama kayaknya sama yang Mas Wahyu disampaikan. iya, sama. Iya, kayak pemasaran mah sama. Kalau di tempat kerja Bang tadi gimana? Wah, kalau tempat saya emang nggak ada mesin produksi kalau di tempat saya mah. Tapi ada resiko. Resiko kerja Banyak. Pasti. Lebih pasti ada. kalau menurut saya sih resiko kerja di warehouse itu lebih tinggi kali ya, karena kalau kayak Bang Wahyudi, Mas Santosa gitu tuh, dia resikonya hanya apa ya namanya, cuman ketemu sama mesin doang dia nih. Cuman resiko fatalnya itu lebih bahaya emang Mesin. iya mesin, karena sedikit salah kita handling aja tangan bisa kepotong lah Iya. atau apa lah gitu tuh, kayak tadi Intinya kecelakaan Iya, kerja. kecelakaan kerjanya lebih tinggi. kalau di tempat saya sih emang banyak gitu potensi resiko, apalagi kecelakaan kerja kayak gitu ya, karena di tempat itu warehouse yang menggunakan full forklift, Full ya berarti. full semuanya itu menggunakan forklift. Jadi di tempat saya itu cuma operator forklift doang yang ada, nggak ada QC, nggak ada apapun lah. Kayak forklift itu kayak di PT Limpok ya? Nah itu tempat saya itu. Itu tuh benar Limpok. Iya, Limpok. Tempat saya Berarti Limpok. lebih ke gudang ya, barang jadi ya. Barang jadi finish. Ketinggian forklift ngangkat itu berapa Bang? Kalau yang Standar. di indoor sih di Limpok sendiri itu sekitar 8 meter itu sampai level ke-7 kalau yang buat indoor. Tapi kalau yang buat outdoor itu dia paling ya 2 meter lah, karena kan yang outdoor kan cuma buat masukin barang ke si truknya doang gitu. Hampir kurang lebih setinggi rumah 2 lantai ya Bang? Kalau Kira-kira. 8 meter. 8 meter Iya, ya, kurang lebih segitu. itulah kurang lebih lah. Ini resikonya kalau itu nggak benar pengikatan, misalkan Iya. jatuh tumpah atau Betul. tabrak dengan Handling. barang lainnya. Gitu. Jadi handling produknya itu emang kita harus benar-benar hati-hati gitu tuh. Cuman ya resiko terberatnya sih antara kita nabrak rak atau berbenturan sesama MHI-nya, forkliftnya, atau enggak kita bisa nabrak orang pejalan kaki gitu tuh. Cuman sekarang sih di dalam gudang saya sih udah makin bagus lah gitu tuh, nggak kayak zaman saya masuk pertama kali di 2010 itu. Jadi jalan pedestrian itu nggak ada di 2010 itu, jadi resikonya masih Tinggi. tinggi banget tuh. Jadi orang lalu lalang di mana aja, Ya, nggak ngejalur lah. jangan jalur. Nah akhirnya dibuatkan lah sama induk perusahaan gudang baru, jadi itu jalur pedestriannya lebih jelas gitu. Iya. Itu Ada jalur ya Bang? ada jalur Contohnya yang kayak garis kuning, hijau, gitu ya, kan? itu Pedestriannya kayak gitu ya? pedestriannya. Jadi sebenarnya inovasi dari perusahaan saya udah lumayan cukup bagus Ya, lah perbaikannya. dan Jadi standar ya, ya betul. standar kerja. Itu untuk operator forklift itu nggak sembarang kan, ada pelatihan sama surat Ada. izinnya. Ada Sio, SIO. Iya, sih kalau nggak salah. Jadi kita udah harus memiliki SIO, udah harus ada legalitasnya gitu tuh, udah punya sertifikat. Abang udah punya ya? Udah Jelas dong ya kan. lumayan lah. Saya mah baru sebentar kerja di Linfok mah. 8 tahun. Enggak sih, 2010. 12 tahun baru kemarin. Lumayan udah 12 12 tahun. tahun. 12 tahun. Jadi belum terlalu lama lah. Paling 6
kelas 6 SD. Iya. Tapi banyak kejadian-kejadian di Linfox itu kayak misalnya accident juga itu banyak. Kayak tadi Serem nih kayaknya udah ngomongnya serem ya. kayak tadi Bang Robi bilang kalau misalnya itu produknya pengikatannya kurang kencang, penyusunannya kurang rapi, Iya. itu ada tuh hampir Jatuh, hampir. kan? Jadi produknya jatuh tuh dari level 5 ke bawah gitu tuh. Dan di bawah itu ada picker yang lagi picking produknya. Oh, Victor tuh Kayak orang yang nge-rapping tuh, nge-rapping. Picker itu dia kayak Miker. bukan. Bukan itu. Picker itu kayak orang belanja. Oh, Ambil Jadi satu-satu. ya, jadi dia punya list belanjanya. oh gitu. Jadi dia ngambilin yang di rak-rak bawah, nanti dia yang ngambilin gitu. Itu namanya picker kalau di tempat saya. Itu termasuk operator forklift dong. Resikonya kesana tapi ada pembatas ya. enggak, kalau picker itu kan dia malah jalan kaki dia, Bos. Persis di bawah. Di lantai dia jalan kaki. Tapi dia tahu nggak kalau lagi naikin barang dia malah di bawahnya lewat. Enggak, jadi barangnya itu udah ada di rak nih. Nah, cuman jatuh. mungkin susunannya kurang rapi Kurang gitu rapi. tuh. Jadi kayak licin lah itu kardusnya, jadi dia Terjadi jatuh apa sempet baru akan jatuh udah jatuhnya. Jadi dia cuma kena cipratan si produknya doang gitu. Dan produknya kan juga produk jadinya udah ya kayak sering dipakai lah gitu. Nggak usah Sebutin aja. Tut. Bang Robi sendiri Kalau saya kan tadi kan katanya gimana? Pengusaha gede. pengusaha Gede-gedean, bukan kecil-kecilan lagi. bukan kecil-kecilan lagi. Kan tadi saya sampaikan saya mau tahu gitu tuh. Resikonya jadi pengusaha gede-gedean apa nih? ini jadi pemeran kan. Jadi Senjata makan. kan biasanya ya wajar lah. Oh ini mic-nya ya? Pegang aja. Jadi usaha itu kan kalau punya niat, saya punya usaha nih. Usaha apa? Warung-warungan. Kayaknya ngomong kan nggak spesifik kan warung-warungan tuh. Enggak beneran berarti. Nggak beneran kan, bohongan. Ya kayak usaha kecil-kecilan ya. Sebenarnya sih saya cuma melesetin doang, jadi besar-besaran bisa nyari dulu nih niatnya aja dulu. Tekadnya lah. Tekadnya aja dulu gitu. Kalau di bidang usaha warung itu kan sebenarnya umum usaha saya tepatnya fotokopi. Saya sebutin ya. Boleh Apa? dong. Nggak kalian dipromosiin bang? Promosi. Iya. Jadi alamatnya di jalan. Siapa tahu teman-teman mau Iya, mau kopi di sini. Kopi di sana. Kopi di sana. Jadi Skripsi kan lumayan itu. bisa nggak? Usahanya judulnya fotokopi. Iya. Tapi kawan-kawannya banyak. Jadi kayak judul fotokopinya mesin besarnya. Jadi kan yang lainnya itu kayak isi token pulsa gitu kan, ATK, udah umum ya di mana-mana. Jadi banyak lah isi kalau tentang fotokopi. Yang ditanyakan itu apa sih? Kan saya mau jawab nih tentang usaha saya. Dari teman-teman tuh hal apa yang jadi kita buat sharing dalam usaha warung misalkan? Dari resiko-resikonya. Ya resiko tentang warung itu sendiri sih. Apalagi kayak pandemi kemarin tuh. Berdampak. Dari tahun berapa udah buka? 2018 udah buka. Sebenarnya sih ke pandemi itu dibilang berpengaruh ada, tapi lebih ke lumayan stabil. Karena pengalihan dari yang biasanya offline ke online itu kan kalau sekolah itu harus kayak ngeprint gitu tuh, yang banyaknya ngeprint atau kalau enggak buat data-data file aja gitu kan. Nah itu kan saya buka jasa ketik juga gitu kan. Ya itu di pandemi juga udah resikonya tetap ada, cuman nggak terlalu besar. Nah itu usaha di warung saya seperti itu. Naik turun ya bang ya, namanya usaha bang. Tapi dekat sama sekolah. Nah, emang itu dari bagian dari strategi marketing. Jadi kalau memang Buka fotokopi di depan warung di depan pasar mah. iya itu ada aja pasti, cuma nggak seramai di sekolahan. jadi tepatnya di depan kantor desa ada sekolah SD, sekolah PAUD Ya, strategis berarti ya, lumayan. tempatnya strategis dan itu harus seperti itu. Iya. Lokasinya jangan sampai di pemakaman gitu kan. Ya, Itu lebih sama lagi. Siapa yang mau di situ dia? nggak ada yang fotokopi KTP. Udah mungkin itu aja ya. Enggak bang, kita sampai malam ya terus lah. Ngapain lah? Gas terus. Terus. Kopi belum nyampe. Waduh.
Saya tanya dulu juga bang. Kope. Jadi resiko-resiko yang kita bahas itu, kalau tadi dari awal pembahasan itu kan formal apanya sih bang ya, untuk kalimat pengertiannya yang lebih ya definisinya. Emang jujur kami tuh, saya kalau untuk menghafal teks itu kayaknya nggak bisa kan, karena lebih ke melihat sumber-sumbernya aja, bahwa kita tuh lihat dari Google itu bukan berarti kita hanya sekedar baca, memberi contoh lah. nah kita menyampaikan dulu. Nah ini hasil kita tugas dari mata kuliah manajemen risiko, ya membahas tentang risiko-risiko tentang perusahaan, termasuk saya di bidang usaha gitu, semuanya beresiko, ada resiko-resikonya. Makanya di sini ada inovasi untuk mengimplementasikan manajemen risiko, dan sebuah inovasi itu diperlukan, sangat penting. Ya, jadi dari teman-teman tadi udah menjelaskan bagaimana di perusahaannya Bang Wahyu di ditambahi gitu. Jadi bisa dong. Wahyu. Nah ini ada dua Ahmad. Nah ini Ahmad Santosa dan ini Ahmad Fajri. Dua-duanya bukan saudara kandung, tapi di sini. Nah, cuman dengan topik yang kita bahas ini, jadi ngebahas topiknya itu bukan di awal, saya sengaja surprise. Jadi judul atau topiknya itu adalah inovasi implementasi manajemen risiko. Nah, jadi kalau dari teman-teman yang melihat acara apa sih ini? Nah, sebenarnya poinnya itu adalah tentang inovasi implementasi manajemen risiko. Jadi risiko-risiko yang ada di suatu perusahaan atau bisnis itu harus ada sebuah inovasi untuk penanggulangannya. Ya seperti itu kurang lebihnya. Ya dari saya sendiri sih usaha, alhamdulillah ya. Kurang modal. Aduh, siapa tahu Pak Joko bisa itu buat modalnya mah. Pak Joko, Pak Erdi, Bisa aja ya. bisa itu deh. Nanti kalau kita cari lagi lah. Lebih lanjut ya, nanti kita cari investor. Sama Pak Ipung boleh curhat. Bisa kayaknya. Aduh, gitu ya. Kalau Bang ada kesan-kesan nggak untuk kumpul kita ini, kita sharing ini, dari seberapa pentingkah gitu kan pendapat Abang, dan memberikan motivasi nih ke teman-teman semuanya yang dari luaran sana, gimana tentang mungkin mulai dari Bang Wahidi, ceritain Bang, curhatin aja Bang di sini Bang, tumpahin semuanya Bang. Saya mau nyeritain apa nih? Soalnya saya misi apa ya? Orang kemarin soalnya. Orang kemarin itu dari mana gitu Bang, ceritain Bang. Enggak, maksudnya saya tuh baru kerja itu baru 4 tahun. 4 tahun kerja gitu. Jadi belum tahu ke dalamnya lagi lah, belum banyak pengalaman gitu. Masih ya ceritain aja yang 4 tahunnya itu aja Bang. Jadi jangan yang entarnya gitu. Yang 4 tahunnya aja dah. Gimana Bang? Kesimpulan aja di sini. Iya. Abang yang Abang rasakan dari sebuah perusahaan Abang nih kan, ada sebuah resiko tuh membuat inovasi, ngomong ke bosnya juga gak bisa gitu kan, siapa Allah sih gitu kan. Tapi minimal kan buat motivasi diri kita. Siapa tahu kita punya perusahaan ke depan, amin ya. Nah itu kan bisa diceritakan dari pengalaman. Nah dan kesan-kesannya ini buat memotivasi teman-teman, silakan Bang. ya mungkin dari saya itu kalau misalkan ini, kalau saya kan kerjanya di manufacturing ya, jadi kita sesuai ini aja apa namanya SOP gitu yang berlaku di perusahaan, jangan kita tambah-tambahin, jangan kita kurang-kurangin lah. Yang penting Bertanggung jawab, disiplin, patuh aku gitu ya Bang. nah, itu juga 5R juga gitu, resik, rusuk. Ya, jadi biar kita juga di yang lain-lainnya juga enak kerja sama kita gitu. Iya betul, Jatim. Ya mungkin itu saja sih, soalnya saya nggak bisa banyak jelasin panjang lebar. Jadi mau ngasih pesan-pesan terakhir barangkali? Iya maksudnya. Jadi mau menyampaikan, memotivasi. Jadi Abang baru pengalamannya baru aja udah bagus banget itu Bang menyampaikan tadi. Gimana Bang? Jadi buat teman-teman, rekan-rekan, gimana buat dalam Kalau buat teman-teman dan rekan-rekan semuanya yang kerja cari orang dalam itu. Iya. Cari orang dalam. Cari orang dalam. Ya itu gampang kan maksudnya. Oh gitu. Ya udah itu. Relasi itu lebih penting. Iya. Cari orang dalam. Bayar apa Bang? Dan kamu itu bukan di belakang. Ya. Mungkin dari yang lainnya coba jangan biar ini kan yang udah senior nih. Oh. Apa silakan dua Ahmad. Sudah. Ada sih kalau di dunia kerja ya sikut-sikutan ada itulah pasti mah.
Cari kuping apa bang? Ada bang? Cari hidung kayaknya. Hidungnya hilang jadi tidak bisa napas gitu. Iya, jadi orang mau bilang kayak gimana, yang penting kita betahin aja kerja di situ gitu tuh. Sabar ya bang ya. Sabar. Ya, sedih dah gue kalau ceritain mah. Ya. Kita jangan belajar. Tapi resikonya nyambung nggak bang? Misalkan jadi sesabar-sabarnya kita yang manusiawi kan ya. Tapi kan pikirannya kalau gue gak sabar di PT, berarti di rumah beresiko. Nyampe gak bang? Kira-kira kepikiran gak bang? Contohnya maksudnya, gue keluar deh. Iya di rumah. Gue harus tanggung jawab yang di rumah. Pasti lah gitu kan? Gitu Jadi bahan pertimbangan. Pertimbangan. Kayak Sekalian curhat. kayak saya sebelum jadi operator forklift, saya ditawarin jadi checker tuh di gudang yang lama di daerah Semput tuh. Nah itu saya ditawarin jadi checker, cuman saya nggak mau karena saya pengennya jadi operator forklift aja gitu kan. Nah terus saya dipindah tempat dipindah tempat. Nah akhirnya saya bisa jadi operator forklift ya. Cuman kalau misalnya saya menetap di gudang yang lama itu, saya akan ke Cibitung, gudang yang di daerah Cibitung, dan itu kalau teman-teman situ makin gak enak di sana. Kayak saya beruntung lah, nggak ngambil job checker itu, tapi saya ngambil operator. Jadi walaupun resikonya saya harus pindah, tapi apa yang saya pengen bisa saya dapat, gitu. Sedih juga ya. Terus amat nih. Udah ya, gak ada orang lagi di sini. Masih ada? Udah cukup. Enggak, tapi ini belum dijelasin. Ya, pengalaman pasti berbeda kan? Ya, Ya, kalau awal pengalaman saya kan sebelum jadi staf kual itu jadi bagian apa ya? Kayak ngedata barang gitu ya di gudang itu, sama kayak Mas staff quality, orang staff nih. Iya. Bagian orang dalam juga nih bang. Nggak dalam banget, agak ke dalam dikit. Nah, iya, tadinya kan saya di lapangan tuh, bagian ngedata barang masuk kayak gitu. Nah, emang sikut-sikutannya keras. Kalau di tempat saya tuh jujur keras. Kalau nggak punya pegangan di atas itu, resikonya itu nggak naik sama ya gitu-gitu terus. Saya udah 10 tahun ya nggak ada pegangan ya gitu gini-gini terus. Tapi pas kesini kita ikutin SOP secara benar, terus bisa ngebaca resiko-resiko lah. Alhamdulillah dipindahin ke staff quality kayak gitu sih. Kalau pengalaman saya mah ikutin SOP kalau pekerja mah. Tapi Bang Robi pernah kerja kan? Pernah dulu dia pernah kerja. Saya pernah kerja, tadi saya makanya bisa ngomong itu karena saya pernah kerja bang. Kalau saya nggak pernah kerja mungkin bengong di sini. Jadi gitu. Jadi Nggak nyambung lah ya. Nggak nyambung nih. Saya pernah kerja, apalagi tadi bang Wahidi bilang tentang packaging. Iya. Ada resin kan, saya sebut-sebutin tuh. Iya. Oke nyambung karena saya dulu kerja di perusahaan flexible packaging. Gak boleh sebutin kan di sini ya? Katanya. Tadi abang nyebutin Garuda. Boleh. Boleh tuh. Boleh aja. Di daerah Jawa BK, tidak jauh dari kampus. Jadi tentang resiko-resiko di sana persis yang dialami sama abang ini di mesin itu. Kalau memang kitanya tidak hati-hati itu rentan banget dengan mesin itu kan. Mesin pemanasnya juga kan, dan PT itu gak pernah berhenti. Iya. 24 jam. Jadi mesin itu gak boleh berhenti. Kalau berhenti lama lagi manasinnya kan jadi gitu kan. Makanya suhunya aja di dalam PT itu yang udah tahu neraka mah katanya itu kayak di neraka katanya. Nggak tahu kan? Belum pernah tapi. Belum pernah, makanya Latihan. Jadi bahkan lebih panas dari neraka katanya. Ini udah panas. Nah itu di resiko di PT atau di perusahaan itu memang kelihatan banget kan gitu kan. Jangankan di perusahaan, ya kita di setiap langkah kita juga pasti ada resiko. Makanya kita harus hati-hati ya. Iya. Jadi kayak Uji nyali ya. uji nyali. Nah dari tadi saya tertarik terus tuh sama tadi itu sebenarnya. Soalnya bicara PT Linpo, kebetulan bang saya ada rekan di sana. Kalau nggak salah saya masih ingat namanya Hedi. Itu abang kenal gak bang? Ini jadi di luar konteks dulu nih. Edi Suhendi. Iya Suhaidi kayaknya. Kenal? Kenal, itu satu angkatan itu sama saya itu mah.
masuknya bareng kita 2010. Sempit ya. Dari 2010 ketemu 2010 ketemu sama dia, bareng-bareng sama dia. Ya sempat juga saya main-main di rumahnya dia. Kayak gitulah. Ternyata temenan Abang Robi ternyata. Temen dari mana Bang? nemu. Nanti salam-salam aja lah ya kalau ketemu Bang. Yang penting kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat, selalu membahagiakan orang tua, istri, anak semuanya ya. Ada yang mau disampaikan lagi apa udah cukup? Cukup Dari kalian ya. Dari saya sebagai penutup, kameranya ini bebas. oh, Bebas. Sana ada kamera juga. Saya tidak bisa ngomong sebenarnya. Cuman kalau rekan-rekannya pada diem, baru saya mau ngomong. Biar terpancing dulu. Jadi saya sebenarnya diem banget sebenarnya. apa Introvert. nah Perpet apa sih Bang? Cuman kadang kita itu biar saling mengenal harus seperti ini ya. Jadi sharing, membahas sebuah tugas apa yang ditugaskan oleh Bapak dosen pengampu kita. Mohon maaf ya sebelumnya Pak, ini kan tugas UAS, jadi untuk konsentrasi membahas manajemen tentang perusahaan, risiko-risiko di perusahaan ini tadi dengan cara-cara seperti ini itu tidak ada skenario ya, kita berjalan aja seperti ini, tapi mungkin nanti diedit ya Bang ya, edit Bang yang rapi lah. Saya jadi tua-tua ini yang Bang ini nih. Udah mas, silent aja nanti gitu aja Bang. Boleh. Ada gambar pondoknya gitu ya di mulutnya ya. Cuman ada yang lupa, ini jadi mohon maaf nih. Di sini gak ada yang namanya tuan rumah. Kita nyewa ya Bang, nyewa ke sini. Bilang aja nyewa, ada bayaran. Biar keren gitu ya, biar studio sendiri gitu ya. Studio sendiri. Tuh lihat backgroundnya aja nih, kemana nih kita gitu. Nah, sebenarnya itu aja yang bisa saya sampaikan. Dari pribadi saya gak ada niatan untuk menggurui ya, benar tuh. Jadi gak ada, pokoknya natural ya, apa sih? Berjalan aja, bertukar pikiran aja. Nah, gitu. Dari saya ucapin mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Cukup barangkali ada yang mau disampaikan, kata-kata dari Abang Wahidi Bang. Udah, cukup dari Bang Ahmad. Nah, Abang juga sebagai tadi pembuka. Siapa yang membuka ini? Pembuka kan Bang Robi. Hah? Emang saya yang buka ya? Saya lupa dong, ngobrolnya kepanjangan kan sih. Kayak jalanan dari sini ke HI kali ya? jauh Kan, dekat di mata. Itu aja. Kami dari kelompok 9. Ya, kami dari kelompok 9 ya, Bang. Membahas dengan topik inovasi implementasi manajemen risiko. Nah, saya udah hafal Bang sekarang. udah itu dah ya. Udah, mudah-mudahan kita berharap lebih, kita pasrahkan aja ya mengenai tugas ini. Semoga hasilnya yang terbaik. Itu aja. Assalamualaikum. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.